Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham untuk besok hari Senin, Selasa, Rabu tanggal 12 Februari 2025. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Hari ini untuk IHSG masih melanjutkan penurunannya ya. Untuk target price-nya di sini ini mendekati area support sih. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau ambil posisi atau mau entry, semoga aja untuk IHSG minggu ini bisa mantul naik ketika mendekati level 6430-an ya. Jadi pantau aja area supportnya 6430 untuk besok Rabu ya. Semoga aja kalau misal di awal market merah ya bisa mantul naik seperti ini untuk skenario-nya. Soalnya kalau kita lihat di sini untuk hari ini aslinya masih keluar cukup banyak ya, tanggal 11 Februari. Ini kita bisa lihat bareng-bareng secara keseluruhan IHSG masih didistribusi oleh asing dan yang paling banyak dijual asing saham Bank Mandiri lagi. Hari ini asingnya keluar sebanyak 237,3 M di saham Bank Mandiri, kemudian di BBCA juga keluar 119 M, di Telkom juga masih keluar 118 M, di Brand hari ini longsor ya, terjun bebas asingnya keluar 95 M-an. Dan yang paling banyak dibeli asing Bank BRI ya, Bank BRI semoga aja ini sih harganya mentok di bawah ya, semoga aja di level harga saat ini untuk sampai BRI udah nggak turun dalam-dalam lagi, soalnya ya udah cukup dalam sih penurunannya. Jadi buat teman-teman mungkin yang mau entry ya BBRI masih cukup menarik sih ya, belum naik tinggi-tinggi banget, malah turun lagi dan tinggal nunggu IHSG-nya aja sih. Kalau IHSG mulai rebound naik ya kemungkinan untuk saham perbankan juga yang bakal ikut-ikutan naik ya, semoga aja sih seperti itu. Untuk besok masih pantau 6430 secara teknikal. Kalau kita lihat untuk nilai tukar rupiahnya USD IDR. Sekarang gini ya, 1 US dollar 16.387 ya, masih berada di area sini-sini aja sih. Masih saya sideways ya di area 16 ribuan. Kalau kita lihat untuk harga emasnya, kenapa kok harga emas ya? Karena emas itu kan safe haven ya. Jadi kalau indeks globalnya turun, biasanya harga emas naik. Ya ini untuk harga emas masih cukup di atas ya, 2.900 US dollaran per troy ounce. Jadi walaupun terjadi koreksi dikit, cuman masih di atas sih. Kalau kita lihat secara tahunan ya ini agak ngeri. Untuk hati-hati terus ya untuk harga emas. Ngeri loh ini 2.900-an. Kalau dirupiahin ya tinggal hitung aja, mungkin 1617 jutaan ya per gram. Tinggal dihitung aja US dollar per troy ounce dijadikan rupiah per gram. Kalau kita lihat untuk target price emasnya ya, coba kita cari kira-kira target price emas berapa. Kalau secara teknikal ini udah target price-nya udah kecapek ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang suka trading di gold atau di emas ya, XAUUSD, siapa tahu main forex atau gimana, ini waktunya buat taking profit ya. Mungkin buat teman-teman ya yang ingin mendekati resistennya ada di 2950 itu target price-nya. Dan hari ini tadi sempat nyentuh area resisten, gagal breakout ini ya. Kalau bisa break di atas 2950 nggak menutup kemungkinan untuk emas bisa ke 3200-an ya. Cuman mungkin dalam waktu dekat kayaknya nggak sampai ke area sini sih, kalau kondisi makronya masih nggak parah-parah banget ya, mudah-mudahan ya. Kalau bisa membaik sih, jadi harga saham ada kemungkinan buat gantian naik dan harga emasnya koreksi turun itu lebih bagus. Oke, itu untuk ini ya, untuk indeks IHSG buat gambaran aja. Emasnya udah di atas dan semoga aja emas koreksi turun dan untuk indeks saham bisa mulai rebound. Oke, itu untuk indeks IHSG. Selanjutnya kita akan cek saham yang pertama.
yaitu BBRI. BBRI hari ini aslinya masuk lagi walaupun secara teknikal masih sideways di harga bawah ya. Jadi mungkin tinggal nunggu IHSG, mudah-mudahan bisa dalam waktu dekat ini rebound. Jadi ada potensi untuk BBRI breakout 4090 lagi, ngejar 4400. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya hari ini aslinya net buy sebanyak 212,9 M ya untuk aslinya di saham BBRI. Kalau kita lihat Bank BRI, laporan kuartal 4-nya belum update ya, belum rilis ya, kita tunggu aja. Untuk saham BBRI kalau kita lihat untuk transaksinya diakumulasi oleh DX lagi, AK juga versi asing nih, net buy sebanyak 238 M. Di sini yang menarik untuk DX ini 100% buy, jadi murni akumulasi di saham BBRI. Semoga aja mau jaga harga sehingga BBRI nggak ambles lagi ya. Dan untuk asingnya sendiri yang keluar ada BK, ZP, YU, KZ, RXCC. Cuman setelah nilai lebih banyak asing masuk. Harganya sih naik 1%-an ya. Ya lumayan sih dibandingkan turun. Jadi untuk besok ya mungkin kalau IHSG-nya belum rebound ya, potensinya sideways dulu di dekat-dekat area support, dekat-dekat resisten 4090. Cuman kalau IHSG-nya bisa rebound naik, kemungkinan besar sih breakout ya untuk BBRI dan ngejar 4400-an lagi. Mungkin untuk polanya untuk besok kalau IHSG-nya masih belum rebound di bawah sideways ya, kemungkinan akan seperti ini. Cuman kalau bisa naik breakout di atas 4090 dan ngejar 4400-an ya. Jadi kalau mau amannya, kalau untuk swing, kalau untuk investasi ya entry di harga sekarang, disclaimer ya, nggak terlalu maksudnya cukup menarik ya untuk jangka panjang. Untuk swing pun juga sebenarnya menarik ya di harga saat ini. Kalaupun misal melanjutkan tren turunnya bearish ya di hold aja sih untuk sekelas BBRI ya. Nah, floating loss pun lumayan berani kalau untuk jangka panjang. Sebenarnya sih seperti itu. Tapi kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham BBRI masih pantau 4090 untuk besok Rabu. Untuk selanjutnya kita akan cek ini yang paling banyak dijual asing yaitu Bank Mandiri. Hari ini keluar cukup banyak untuk asingnya sebanyak 200-an M ya, dan harga sahamnya ditutup minus walaupun kendalanya hijau. Tadi pagi open gap bawah jadi langsung longsor ke 4750 ya harga pembukaan hari ini. Jadi ini open gap bawah naik kemudian turun lagi. Untuk supportnya cukup dalam sih sebenarnya, walaupun nggak tahu apakah akan nyentuh area 4300 atau enggak. Ya kalau IHSG-nya bisa rebound ya kemungkinan nggak nyampe area sini ya, bisa mantul naik seperti ini. Kita lihat IHSG-nya dulu. Tapi kalau melihat aslinya terus distribusi, amannya wait and see aja dulu sih kalau untuk saham Bank Mandiri ini. Secara valuasi juga hitungannya nggak murah-murah, nggak semurah BBRI ya kalau nggak salah. Cuman untuk performanya bagus sih untuk saham Bank Mandiri ini. BMRI kalau kita lihat di sini ada AKBK ya, sebenarnya asing juga yang nampung ya. Ini AK versi asing nampung sebanyak 247,4 M. Kemudian BK versi asing ini juga nampung 208,7 M. ZP nampung 88 M-an. Cuman yang distribusinya untuk KZ ini cukup gede ya. Bahkan kalau kita lihat di sini KZ net sell 534 M-an. Ya hampir seluruh transaksinya jualan untuk KZ versi asing di saham Bank Mandiri. Kalau kita lihat di sini untuk KZ ya, ini KZ kita lihat hari ini di IHSG tanggal 11 ya, distribusi sih paling banyak di saham Bank Mandiri dan masuk di AMRT, ASI, BBC itu pun untuk nilainya nggak sebanyak KZ keluar di saham Bank Mandiri ya, ini kelihatan. Jadi
Ya KZ distribusi di saham Bank Mandiri hari ini. Ya KZ selain di saham Bank Mandiri juga keluar di Telkom, cuman paling banyak di Bank Mandiri 500-an M, nggak tahu alasannya kenapa ya. Ya untuk besok hati-hati aja, kalau misal masih ada yang distribusi banyak ya ada potensi ngejar 4.300-an ya. Mungkin kalau untuk swing atau scalpingan jangan buru-buru entry, tapi kalau untuk jangka panjang di harga saat ini sebenarnya murah sih, menarik ya. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Yang penting sabar aja buat teman-teman misal yang nahan floating loss untuk saham Bank Mandiri ya. Kalau mau di cut loss sayang, jadi kalau belinya pakai uang dingin sih mending di hold aja. Tapi disclaimer ya. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri, supportnya di 4.300 secara Fibonacci mendekati level ini, dan resistennya cukup tinggi di 5.525-an. Ya kalau mau entry sebenarnya nggak, lumayan berani sih kalau pakai uang dingin ya. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek saham BCA. Pakai uang dingin, dan kalau bisa jangan pakai pinjaman ya, atau leverage. Untuk saham Bank BCA. Bank BCA hari ini sideways ya, di minus 0,82%, nggak dalam-dalam banget. Candlenya hijau, dan untuk area support resistennya masih sama, jadi masih ditahan ini untuk saham BCA di area supportnya 8.700-an sampai 9.250. Kalau kita lihat untuk transaksinya untuk saham BCA hari ini tanggal 11 Februari asingnya net sell sebanyak 119,1 M, keluar lagi ya BCA. Kalau kita lihat di sini kalau disuruh milih antara BCA sama Bank Mandiri sih sebenarnya kalau secara valuasi mending di saham Bank Mandiri ya. Soalnya untuk BCA ini walaupun penurunannya udah lumayan dalam, cuman kayaknya potensi buat capital gain-nya lebih menarik di saham Bank Mandiri. Untuk saham BCA cukup kuat sih trennya. Di sini kalau kita lihat ada asing yang akumulasi yaitu AK 140 M ya, AK versi asing nampung segini. Yang keluar juga asing di TP, YU, BK, CC, ZB. Untuk transaksinya jadi didominasi oleh asing, lokalnya net buy, dan yang masuk sebagian retail. Harga sahamnya turun nggak dalam-dalam banget. Mungkin untuk besok Rabu ya, kayaknya kalau IHSG-nya masih berada di bawah ya, mungkin akan sideways dulu seperti ini. Lama nggak jebol aja di bawah 8775, mudah-mudahan untuk saham BCA masih aman ya di atas supportnya ini. Kalau jebol di bawah 8775 baru jangan buru-buru buat average down lagi. Mungkin seperti itu aja untuk saham Bank BCA. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham Telkom ya. Telkom masih turun, harga sahamnya makin ngeri. Ini mendekati area supportnya lagi, jadi buat teman-teman yang mau scalpingan atau apa ya sih, buat teman-teman yang mau scalpingan di sini, ini kan udah kemarin turun sampai 2440, hari ini longsor lagi 4,92% ya. Jadi walaupun kelihatannya udah murah, tapi kalau secara teknikal jebol support, volume jualnya gede, IHSG-nya nggak dukung ya, mending itu sih, mending jangan buru-buru entry, tunggu mendekati area support selanjutnya baru masuk ya, buat cari-cari technical rebound kalau emang trennya bearish. Jadi menarik untuk saat ini 2320 itu mendekati area support kuatnya 2270 ya. Jadi mungkin besok pantau aja mendekati 2270, 2280, ada tanda-tanda pullback naik. Disclaimer kalau mau masuk untuk scalping atau swing. Untuk target price-nya sebenarnya lumayan tinggi ya, kalau bisa rebound itu bisa ke 4.2500. Jadi ambil posisi di harga saat ini juga, semoga aja resikonya nggak terlalu dalam ya. Misal kalau mau nge-HK di awal market ya, antisipasi aja kalau sampai jebol di bawah 2260 ya, antisipasinya kalau nggak mau cut loss karena harganya udah di bawah ya, jangan buru-buru buat masuk lagi aja, mungkin seperti itu. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini Telkom
Tanggal 11 aslinya keluar lagi 118 M ya, cukup banyak sih. Telkom, padahal ini masih didominasi asing loh yang pegang. Atau kapan-kapan kita cek ya, kayaknya di Kesai itu ada datanya. Kan kayaknya sih emang ada ya. Tiap bulan diupdate ya, nanti next kita cek. Kalau kita lihat di sini untuk Telkom, market maker utamanya RX AK dan keduanya Netbuy nampung. RX AK-nya versi asing ya. Ini RX versi asing, AK juga versi asing. Jadi mereka nampung ya. Mudah-mudahan ini udah tanda-tanda buat pullback naik untuk saham Telkom. Yang distribusi aslinya ada KZ 92M, TP 91M. Jadi emang turunnya ini karena didistribusi, tapi udah sebagian asing nampung sih, walaupun belum banyak-banyak banget. Mungkin nunggu di area support baru nge-HK banyak, ada potensi buat naik. Ya mungkin bisa pantau untuk saham Telkom besok, mudah-mudahan bisa mantul naik ketika nyentuh mendekati area support 280 2270 ya. Untuk skenario nya seperti ini. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Telkom. Selanjutnya kita akan cek saham brand yang hari ini longsor 9,40% ya. Padahal kemarin ya ada perlawanan sih untuk kemarin. Hari ini agak berat ya mungkin buat naik untuk saham brand. Harga sahamnya minus 9,40% ke level 6025. Kalau kita lihat di sini, apakah ada yang nampung? Hari ini aslinya keluar 95M. Kalau kita lihat lebih detail tanggal 11 Februari ya, yang masuk retail sih CC, AK, MG ini market maker utamanya jualan semua. YP masuk 12M, XL masuk 16M, PD, YU juga masuk ya. Jadi yang masuk itu didominasi broker-broker retail. Harga sahamnya turun. Untuk besok kalau lihat transaksi hari ini nggak terlalu bagus, jadi di awal market jangan buru-buru buat masuk ya. Kalau kita lihat historinya, supportnya di area 5.500. Kalau kita lihat history, yang dikhawatirkan ya untuk saham brand ini kalau mau nutup gap down-nya bisa ke harga IPO-nya 1.300-an ya. Cuman nggak tahu kapan ya, apakah bisa ke area sini atau enggak. Kita tunggu aja ya. Yang nyangkut kalau untuk saham brand sih mending harga nggak sesuai prediksi, diantisipasi aja ya, atau di cut loss. Tapi disclaimer sih ya untuk saham brand ini, soalnya ini sih lagi ya saham-saham seperti ini yang emang lagi digoreng ya, maksudnya lagi menarik untuk scalpingan. Oke, mungkin untuk besok lihat transaksi hari ini kurang bagus, di awal market wait and see aja dulu. Tapi selama running trade, kalau ada tanda-tanda bakal digoreng, disclaimer sih kalau mau entry misal cuan atau PTRO itu digoreng naik dan brand belum naik, nah itu bisa dipantau untuk saham brand. Siapa tahu ikut-ikutan naik ya. Oke, mungkin seperti itu aja untuk saham brand. Untuk area supportnya tadi berapa ya? Coba kita hitung aja pakai ini. Pakai rectangle terdekatnya. Dalam sih. Supportnya ada di 4190. Cukup dalam, hati-hati kalau turun supportnya ada di sini ya. Soalnya kalau tiba-tiba longsor kan nggak tahu apakah bisa langsung 10% atau berapa, karena kita tahu sendiri untuk brand itu volatilitasnya cukup tinggi, risk return. Oke, itu untuk saham brand. Resistennya di sini tadi sempat mencoba buat breakout di atas 6.650 cuman gagal. Oke, itu untuk saham brand. Selanjutnya kita akan cek saham cuan yang hari ini minus 19% ya. Tadi pagi open gap bawah ya, opennya di area support 8.800,
kemudian naik tutup gap dikit, habis itu turun lagi long short dan close di 7350. Nggak sampai ARB sih, maksudnya nggak close ARB, ini ada sedikit perlawanan ya. Untuk besok kita lihat apakah ada yang nampung hari ini atau enggak. Kalau nggak ada yang nampung ya mending wait and see aja dulu untuk saham cuan di awal market ya. Kalau kita lihat di sini tanggal 11 Februari asingnya keluar 52,9 M. Kalau kita lihat lebih detail cuan hari ini tanggal 11 yang masuk YP XL ya, PD, XI didominasi retail yang masuk, dan yang distribusi MG 44M, BK, AK. Lihat secara keseluruhan sudah jelas ya, ini distribusinya cukup gede untuk saham cuan. Market maker utamanya MG, CP keduanya jualan, AK juga jualan 36M. Jadi didistribusi cukup gede hari ini untuk saham cuan. Untuk besok secara teknikal pantau 7400 aja, 7425 ya, area sinilah. Ini resisten terdekat, ini kan close di 7350. Kalau besok nggak bisa break di atas 7400, jangan entry dulu ya. Takutnya kalau masih bearish, supportnya cukup dalam di 6550 di area sini. Oke, mungkin seperti itu untuk saham cuan. Disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham PTRO yang juga ikut-ikutan merah. Gagal breakout walaupun tadi sempat mencoba buat break lagi di atas 3570, cuman gagal ya. Di awal market open gap sedikit open gap atas, jadi opennya pas di resisten, mencoba buat breakout gagal dan turun close di 3220 ya. Jadi untuk PTR hari ini turun 7,74%. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya PTRO hari ini tanggal 21 Februari ya. Ini kalau kita lihat aslinya keluar 58 eman. Kalau kita lihat lebih detail PTRO sebenarnya ada yang nampung LG ya 34M, cuman distribusi asing itu cukup gede di saham PTRO. Ada CC, AK, BK jualan, jadi asingnya distribusi, ditampung lokal nggak bisa jaga harga ya, mungkin karena IHSG-nya juga merah dan saham-saham teman-temannya PTRO juga merah. Hati-hati aja untuk besok. Kalau misal di awal market merah untuk saham PTRO, jangan buru-buru buat entry, pantau 2950 ya, 2950, 2970 itu area support terdekat. Kalau emang trennya masih sideways atau cukup kuat di harga atas ini ya, kemungkinan pelannya akan seperti ini, konsolidasi di harga atas. Jadi kalau untuk swing bisa entry mendekati atau di area supportnya ini 2900 kurang lebih 2950-an, dan nanti kalau mantul naik ya target price-nya di area resisten 3570. Oke, itu untuk saham PTRO. Selanjutnya kita akan cek saham Adaro yang hari ini turun 2%-an ya. Untuk saham Adaro, kemarin jebol support, hari ini melanjutkan penurunannya ke 2150. Kalau secara histori support kuatnya ada di 2050, jadi semoga aja nggak jebol. Soalnya kalau sampai 2050 ini jebol, 2060 jebol itu wah ngeri ya, ke 1500-an. 1500-an. Wah, ke harga tahun 2022. Ya gak menutup kemungkinan sih kayaknya ya ke area sini kalau lihat historinya. Apalagi kalau kita lihat saham-saham perbankan aja yang hitungannya harusnya strong, bisa long cukup dalam juga koreksinya. Jadi untuk saham apalagi saham Adaro yang udah itu ya, yang nggak menutup kemungkinan juga kalau sampai jebol di bawah 2060 bisa lebih dalam lagi nih. Hati-hati ya untuk saham Adaro. Coba kita lihat di sini untuk transaksi hari ini apakah ada yang nampung. Adaro sih aslinya keluar 11 eman.
Sebenarnya ada yang nampung sih. Ini kalau kita lihat tanggal 11 Februari ya. KI nampung 35M. Dan kalau kita ingat-ingat lagi balik ke Adaro habis Kamdet itu pas ARB ya, pas longsor kan ditampung oleh KI. Hari ini KI masuk lagi. Kalau kita lihat KI-nya terus belum keluar, maksudnya bukannya terus masuk, belum keluar. Kalau kita lihat dari bulan apa ya? Bulan November ini KI masih net buy 1,2 triliun, hitungannya masih ditampung oleh KI. Dan kalau kita lihat dari awal KI mulai akumulasi itu rata-rata belinya ada di 2245. Ini harga saat ini 22. Oh, floating loss ya. Jadi untuk KI rata-rata belinya di 2245. Ya, mudah-mudahan terjadi technical rebound atau ada yang jaga harga untuk saham Adaro ini. Siapa tahu besok turun ya, mudah-mudahan KI jaga harga sehingga jaga jebol area support kuatnya 2060. Mungkin pantau mendekati area support kuat ini. Ada tanda-tanda pullback naik, disclaimer kalau mau entry ya. Nanti target price-nya di 2200-an. 2240. Ini resistennya. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita akan cek saham Ratu. Ratu ini turun 14% ya. Kalau kita lihat dari awal IPO-nya arah-arah terus dan enggak, untuk target penurunannya ya, coba kita lihat dari harga bawahnya. Ini di sini ya. Kalau besok langsung merah ya, target price penurunannya bisa ke 56.50. Jadi jangan buru-buru buat entry ya. Kalau untuk scalping pun juga agak beresiko ya kalau melihat candlenya hari ini, kecuali bisa turun dan ketika mendekati area 56.50 ada yang jaga harga, ada yang bentengi ya. Itu disclaimer kalau mau entry, mudah-mudahan terjadi technical rebound naik ya. Tapi kalau masih kuat jualannya ya hati-hati aja kalau sampai turun-turun terus nutup gap ke harga IPO-nya ya. Kalau kita lihat coba siapa tahu ada yang nampung hari ini untuk saham Ratu tanggal 11. Kalau kita cek dari awal IPO, HP keluar 151M dan retail-retail pada keluar sih. Untuk hari ini tanggal 11 ya kalau mau entry sih jangan gede-gede ya untuk nilainya, soalnya market nilai transnya ini kita bisa lihat bareng-bareng. Mungkin untuk besok ini aja sih untuk saham Ratu itu. Kalau langsung merah jangan buru-buru entry ya. Kalau longsor itu supportnya di 56.50, mungkin buat patokan seperti itu. Cuman kalau langsung naik, disclaimer kalau scalpingan ya, itu resistennya lumayan tinggi di harga pembukaan hari ini 7875 harga pembukaan hari ini. Ini resistennya. Oke, itu untuk saham Ratu. Selanjutnya kita akan cek saham Pandi. Pandi hari ini turun 5%-an lebih ke level 10.350. Secara teknikalnya support ada di 9.000-an ya, 9.100. Kok 9.100? 9.000-an. Ya ini 9.000 sih. Itu area support terdekat untuk saham Pandi. Semoga aja nggak jebol. Kalau kita lihat di sini, apakah ada yang nampung hari ini untuk saham Pandi? Aslinya keluar 4M-an aja. Kalau kita lihat lebih detail, Pandi hari ini tanggal 11 Februari ya. Hitungannya sih nggak ada yang distribusi gede sebenarnya. Tapi yang masuk ini didominasi retail, YP, XL, XC, PD ya. Jadi mungkin
kalau misal besok merah ya, kalau mau entry bagusnya dekat area support mungkin di 9.200-an ke bawah ada tanda-tanda buat pullback naik. Nah itu kalau mau entry nanti antisipasi aja kalau sampai jebol di bawah 9.000 ya, antisipasi. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Pani ya. Kembali lagi disclaimer, dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Terima kasih.